Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsa Aulia Permatasari, NIM K8419079. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kemiskinan. Yang pertama, pengertian kemiskinan. Menurut Litzma dan Kleinpen, kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang atau individu dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan material maupun non-material. Yang kedua, menurut Levita, kemiskinan adalah kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk standar hidup yang layak. Ketiga, menurut Suparlan, kemiskinan adalah suatu standar hidup yang rendah karena mempunyai kekurangan materi pada golongan atau sejumlah orang apabila dibandingkan dengan standar tingkat kehidupan yang berlaku pada masyarakat sekitarnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Jenis-jenis kemiskinan ada 6. Yang pertama, kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif terjadi karena seseorang mempunyai dasar pemikiran sendiri yang beranggapan bahwa kebutuhannya itu belum dapat terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Contohnya, pengemis musiman yang terdapat di kota-kota besar. Yang kedua adalah kemiskinan absolut. Suatu bentuk kemiskinan di mana seseorang atau keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatan orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya, sebuah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga adalah kemiskinan relatif. Bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan. Contohnya, banyaknya pengangguran karena lapangan pekerjaan sedikit. Yang keempat, kemiskinan alamiah. Kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam, sehingga menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah. Contohnya, masyarakat yang hidup di benua Afrika yang mempunyai tanah kering dan tandus. Yang kelima, kemiskinan struktural. Kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Contohnya, masyarakat Papua yang tidak mendapatkan manfaat dari berdirinya Freeport. Yang keenam, kemiskinan kultural. Kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern. Contohnya, suku Baduy yang teguh dengan pendiriannya untuk tetap mempertahankan adat istiadat serta menolak kemajuan zaman. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada kesempatan ini, saya Mutiara Dwi Lestari, NIM K8419058 akan menyampaikan materi mengenai faktor penyebab kemiskinan dan dampak dari adanya kemiskinan. Langsung saja, apa sih faktor penyebab kemiskinan? Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Dalam hal ini, setiap lapangan pekerjaan akan memperhitungkan dan memperhatikan apa-apa saja syarat sebagai penerimaan seseorang sebagai pekerja. Salah satu yang penting adalah riwayat pendidikan terakhir seseorang. Jadi, semakin rendah riwayat pendidikan terakhir seseorang akan menjadi faktor penghambat seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Kenapa? Ya karena mereka tidak mampu bersaing dengan seseorang yang memiliki riwayat pendidikan lebih tinggi darinya. Yang kedua, yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan. Nah, dalam hal ini yang menjadi masalah utama adalah ketika ketersediaan sumber daya manusia tidak sebanding dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Dan jika hal ini dibiarkan terus terjadi, tentu akan memicu terjadinya fenomena pengangguran karena keterbatasan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, adanya bencana. Nah, bencana merupakan suatu hal yang tidak terduga, sehingga manusia tidak akan mampu untuk memperkirakan hal-hal apa saja yang diperlukan setelah terjadinya bencana. Bahkan tak jarang, setelah terjadinya bencana, seseorang akan bisa saja kehilangan pekerjaannya. Salah satu contoh nyata ketika negara dilanda oleh COVID-19 dan berhasil melemahkan perekonomian negara. Dalam hal ini, perusahaan melakukan PHK secara besar-besaran dan akan memicu terjadinya fenomena pengangguran.
Nah, yang keempat adanya rasa malas. Rasa malas ini muncul karena individu merasa bahwa kemiskinan merupakan suatu takdir, sehingga mereka itu bersifat acuh dan tidak berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Dan jika hal ini dibiarkan terus terjadi, tentu akan mengantarkan mereka pada jurang kemiskinan. Selanjutnya mengenai dampak dari adanya kemiskinan. Yang pertama, tingginya tingkat kriminalitas. Dalam hal ini, kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran juga masih sangat tinggi. Dan ketika individu sedang dalam kondisi menganggur, tentu mereka tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, memaksa mereka untuk melakukan segala hal yang tak jarang justru akan mengarah pada tindakan-tindakan kriminalitas meliputi mencuri, merampok, menodong, membegal, dan hal lain yang merugikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, tingginya tingkat kematian. Dalam hal ini, ketika individu tidak memiliki uang dan tidak adanya bantuan untuk memperoleh akses kesehatan, tentunya akan memaksa mereka untuk berpasrah diri dan mengabaikan rasa sakit mereka. Dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus terjadi, tentu akan semakin memperburuk kondisi kesehatan mereka dan berakhir pada kematian. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Aprilia. Saya, Aprilia Irakubaiti, K84190008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama yaitu dengan memperluas lapangan pekerjaan. Pemerintah seharusnya membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak di wilayah tertentu. Hal tersebut dilakukan agar jumlah lapangan pekerjaan dan tenaga kerja dapat sebanding. Yang kedua yaitu dengan memberikan bantuan pendidikan secara gratis. Pemerintah memang sudah membuat program berupa wajib belajar 9 tahun kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun, pemerintah seharusnya juga memberikan bantuan berupa keringanan uang iuran bulanan kepada siswa yang dirasa orang tuanya kurang mampu, agar mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Yang ketiga yaitu dengan memberikan fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Pemberian fasilitas tersebut dapat dilakukan dengan cara melengkapi sarana dan prasarana yang dirasa kurang cukup keberadaannya. Setelah fasilitas tersebut terpenuhi, diharapkan masyarakat dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Yang keempat yaitu melakukan kreasi dan inovasi. Salah satu upaya terciptanya lapangan pekerjaan yaitu inovatif dan kreatif. Diharapkan pemerintah mampu melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Yang kelima yaitu membuka lapangan pekerjaan baru. Dalam usaha untuk mencegah kemiskinan, kita dapat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri. Jika kita membuka usaha baru, maka akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja sebagai penggerak usaha kita. Dengan demikian, pengangguran yang merupakan faktor utama dari kemiskinan dapat terkurangi jumlahnya. Dari paparan permasalahan di atas, apabila ingin mengurangi kasus kemiskinan, maka harus ditangani lebih lanjut, agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin parah. Untuk mengantisipasi munculnya masalah kemiskinan tersebut, baik pemerintah maupun masyarakat sendiri seharusnya perlu menindaklanjuti penanganan dari masalah kemiskinan yang ada. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.